sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Episode 6 diawali dengan Miho yang mulai yakin kalau suaminya adalah Big Mouse. Namun ayahnya selalu mengingatkan Miho untuk percaya kepada Chanho. Miho memutuskan untuk memastikannya sendiri. Scene beralih ke sel Chanho. Terlihat para tahanan sedang bersih-bersih. Kepala sipir mengumumkan sesuatu. Hari ini ada sukarelawan yang akan datang. Kepala sipir mengingatkan kepada para tahanan untuk tidak membuat ulah. Para tahanan sangat bersemangat, namun Chanho tidak tertarik dan lebih memilih rebahan sambil membaca buku. Ternyata sukarelawan yang akan datang adalah tim medis dari rumah sakit Guchon tempat Miho bekerja. Singkat cerita, para relawan sampai di penjara. Kepala sipir langsung menyadari kalau istri Pak Chanho ada di sana. Miho bertanya kepada salah satu penjaga, apakah dia bisa menemui salah satu tahanan. Penjaga itu langsung mengingat kalau Miho adalah istri Pak Chanho. Penjaga itu langsung memberitahu Chanho kalau istrinya datang menjadi sukarelawan. Chanho yang mengetahui kedatangan Miho langsung mandi dan berdandan sebelum bertemu dengan Miho. Chanho meminta kepada Jerry untuk memberitahu kepada para tahanan untuk tidak macam-macam kepada para tim medis. Namun Chanho teringat kepada 3 tersangka pembunuhan yang pasti akan membuat ulah kepada istrinya. Karena hal itu, Chanho dan anak buahnya datang untuk menemui mereka dan mengurungnya dalam gudang. Namun Chanho diberitahu oleh penjaga kalau istri Jeho datang juga. Dia kemudian mengingatkan Jeho untuk bersiap menemui istrinya. Hal itu membuat 2 tersangka pembunuhan lainnya curiga kalau Jeho pasti sudah berkhianat. Tapi Jeho beralasan kalau Chanho sengaja ingin memecah belah mereka. Singkat cerita, para tahanan berkumpul di aula. Terlihat Miho mencari-cari keberadaan Chanho. Jerry memimpin para tahanan untuk memberi hormat kepada Miho. Hal itu membuat Miho terkejut dan merasa tak enak kepada yang lainnya. Penjaga juga memintanya untuk menemui Chanho sekarang juga. Miho dibawa ke ruangan VIP. Di sana terlihat Chanho sudah menyiapkan berbagai makanan untuk Miho. Hal itu membuat Miho semakin yakin kalau Chanho adalah Big Mouse. Chanho yang tidak tahu apa-apa langsung memeluk Miho, tetapi Miho menolaknya. Miho langsung bertanya kepada Chanho, apakah dia benar-benar Big Mouse? Chanho yang mendengar pertanyaan Miho itu hanya terdiam, tidak bisa menjawab karena dia mengetahui kalau di ruangan itu dipantau oleh kepala sipir. Chanho kemudian membawa Miho keluar dari tempat itu dan pergi menuju tengah lapangan. Hal itu membuat kepala sipir kecewa karena tidak bisa mendengar percakapan mereka. Di lapangan itu, Chanho menjelaskan semuanya kepada Miho. Chanho mengatakan setelah dia mendapatkan daftar nama klien dari wali kota Doha, seseorang menutup kepalanya dan membuatnya pingsan. Tak lama setelah itu, Jerry membangunkannya dan langsung mengira kalau Jerry yang melakukannya. Namun setelah melihat tingkah Jerry, Chanho sadar kalau bukan Jerry pelakunya. Chanho kemudian menemukan kartu tarot di kantongnya bergambar menara terbalik dan berisi 5 nama. Untuk memastikannya, Chanho bertanya kepada Nopak yang ahli dalam membaca arti kartu tarot. Chanho percaya dengan nama-nama itu karena simbol pedang api di belakangnya. Karena sebenarnya Chanho melihat kartu dengan simbol yang sama saat salah satu tahanan yang melawannya mati. Chanho kemudian yakin kalau Big Mouse yang asli ingin membuatnya menjadi Big Mouse. Setelah mendengar penjelasan dari Chanho, membuat Miho sangat khawatir karena dia akan semakin terjebak dalam permainan Big Mouse. Miho kemudian meminta Chanho untuk mengatakan yang sebenarnya saja. Namun Chanho langsung mengatakan kalau dia mengatakan yang sebenarnya, maka dia akan mati dibunuh oleh Jihon. Di sini diketahui Chanho juga memiliki rencana untuk memanfaatkan Big Mouse. Saat Chanho memberikan peringatan kepada 3 tersangka pembunuhan, sebenarnya Chanho memberikan pesan tersirat kepada Big Mouse. Di sana tertulis kitab pengakuan dosa di bawah lambang pedang api. Itu artinya Chanho ingin berkomunikasi dengan Big Mouse melalui kitab yang ada di gereja tempat pengakuan dosa. Karena dengan begitu dia akan semakin dekat dengan Big Mouse dan bisa mengungkap identitas asli Big Mouse yang sebenarnya. Miho lalu mengatakan kepada Chanho untuk tidak melarangnya juga untuk mencari makalah Profesor So. Chanho menyetujuinya karena mereka memang harus bekerja sama. Setelah itu mereka kemudian berpelukan. Singkat cerita, Miho kembali menjalankan tugasnya sebagai sukarelawan. Namun Miho merasa aneh kenapa sampel darah dipisahkan di label biru dan merah. Sedangkan di sisi lain, Haejin menemui suaminya yaitu Jeho. Namun Haejin terlihat ketakutan saat menemui suaminya. Jeho menampar istrinya karena pelukannya ditolak. Dia bahkan mencekik istrinya karena saat tanggal 16 kemarin Haejin tidak mengangkat telepon darinya. Jeho menuduh Haejin selingkuh lagi, tapi Haejin beralasan kalau dia datang menghampiri peringatan kematian ayahnya serta ulang tahun Heong dan teleponnya tertinggal di mobil.
Mendengar penjelasan Hye-jin itu membuat Ji-ho merasa bersalah dan menampar dirinya sendiri. Di sisi lain, Chan-ho masuk ke kantin dan membuat para tahanan segera memberi hormat. Lalu saat mengambil makanan, Chan-ho menegur satu persatu tim medis yang dimulai dengan perawat Hye-ju yang sebenarnya bernama asli Jang Yung-sok. Lalu beralih ke Myung yang suaminya juga dipenjara karena kasus tabrak lari. Kemudian Hesli yang ditipu 350 juta won. Terakhir kepala direktur, Chan-ho memberi hormat kepada kepala direktur dan memintanya untuk menjaga Miho. Tujuan Chan-ho menegur mereka semua agar mereka tidak macam-macam kepada Miho. Singkat cerita, saat akan membawa barang keluar, Hye-jin tiba-tiba merasa kesakitan di bagian perutnya. Miho yang melihat hal itu langsung membantunya. Namun Miho tersadar dengan luka lebam di leher Hye-jin. Miho yakin kalau itu pasti ulah Ji-ho. Namun Hye-jin mengatakan kepada Miho untuk tidak mengurusnya. Scene beralih saat pulang. Miho mengabari ayahnya melalui telepon dan mengatakan untuk tetap mempercayai Chan-ho. Di sisi lain, Ji-hon meminta bantuan tetua untuk membebaskan 3 tersangka pembunuhan dengan jaminan kesehatan. Tetapi tetua tidak bisa karena hakim yang menangani kasusnya adalah Pak Chol-so. Pak Chol-so adalah salah satu musuh tetua. Mendengar hal itu, wali kota mengajukan diri untuk menanganinya karena mereka adalah sahabat sejak kuliah. Tetua kemudian memuji wali kota, sedangkan Ji-hon menjadi sangat kesal. Di malam harinya, Wali Nam Yi-so tiba-tiba menelpon Miho. Dia menjelaskan kalau ia tahu keberadaan makalah Profesor So yang sedang ia cari. Dia juga mengatakan akan memberitahu Miho jika memberikannya sejumlah uang. Wali Nam Yi-so mengatakan kalau makalah itu ada di kalung salib wanita itu. Saat mengatakan hal itu, seseorang tiba-tiba mendekat mendatangi Wali Nam Yi-so dan mendorongnya dari lantai atas hingga terjatuh. Ia pun kemudian jatuh tepat di hadapan Miho. Miho yang melihat hal itu sangat shock. Ayahnya kemudian datang menemui Miho. Namun saat ayahnya datang menemui Miho, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan meminjam mobil kepada ayahnya. Lalu kemudian meminta ayahnya untuk mengunduh episode kesehatan yang tayang hari Kamis. Tayangan yang Miho maksud adalah tayangan yang ditonton oleh Wali Nam Yi-so saat itu. Wanita yang memakai kalung salib adalah istri wali kota Doha. Miho bergegas menemui istri wali kota dan menceritakan kematian Wali Nam Yi-so tadi sambil meminta kalung salib itu kepada istri wali kota Doha. Ju-hye memberikannya tetapi Miho tidak menemukan apa-apa dalam kalung itu. Ternyata Miho salah paham karena kalung itu adalah pemberian ibunya Ju-hye. Saat mereka berdua sudah pergi dari kamar mandi, di sini terlihat ternyata ada seseorang di dalam WC yang mendengar percakapan mereka. Sementara itu di penjara, Chan-ho memberikan pesan kepada Big Mouse agar membatalkan jaminan 3 tersangka pembunuhan agar tidak bebas dari penjara. Chan-ho kemudian mendapatkan balasan dengan kartu kereta posisi terbalik. Artinya, Big Mouse menyuruh Chan-ho untuk menangani sendiri sebagai tantangan pembuktian apakah dia pantas mendapatkan gelar Big Mouse. Kemudian Chan-ho memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ji-ho kepadanya. Chan-ho mengancam Ji-ho akan membakarnya jika dia tidak mengaku di persidangan. Di sisi lain, wali kota menemui Miho. Miho mengatakan kepada wali kota kalau dia tetap mempercayai suaminya hingga akhir. Tapi dia tidak mengatakan kalau Chan-ho hanya berpura-pura menjadi Big Mouse. Ayah Miho berhasil menemukan video yang dimaksud Miho sebelumnya. Terlihat di video itu, wanita yang menggunakan kalung salib adalah istri wali kota Doha dan Hye-jin. Mereka kemudian mencocokkannya dengan buku desain milik Wali Nam Yi-so. Dan ternyata kalung yang digunakan Hye-jin sama persis dengan desain yang ada di buku itu. Di sisi lain terlihat Hye-jin yang merasa kesal, marah, gelisah dan takut setelah mendengar percakapan Miho dengan istri wali kota Doha. Kini Hye-jin sadar kalau kalung itulah yang dicari semua orang. Di sini diperlihatkan flashback kalau ternyata Hye-jin adalah korban KDRT dari suaminya yang kurang waras. Saat malam hari dengan hujan deras, Hye-jin memberanikan diri untuk kabur dari suaminya dan secara kebetulan Profesor So menyelamatkannya. Dari sinilah tumbuh benih-benih cinta di antara Hye-jin dan Profesor So karena kasih sayang yang diberikan Profesor So kepada Hye-jin. Jadi wanita yang berkacamata hitam yang dimaksud pemilik pemancingan itu adalah Hye-jin. Di sini juga diperlihatkan kalau Profesor So memberikan Hye-jin kalung salib yang berisi USB tentang makalahnya dan meminta Hye-jin untuk menjaganya seumur hidupnya. Di sisi lain, 3 tersangka pembunuhan sangat senang karena berkat wali kota Doha, mereka mendapatkan jaminan kebebasan sebelum persidangan. Namun Ji-ho terlihat gelisah karena ancaman Chan-ho sebelumnya. Dan benar saja, Chan-ho mencegatnya di luar lalu berkata, meskipun mereka di luar penjara, dia akan tetap membuat mereka mengakui kejahatannya.
Namun kedua tersangka pembunuhan itu malah tersenyum dan mengungkapkan pengkhianatan Jeho. Seketika bos preman dan anak buahnya beralih kepada 3 tersangka pembunuhan yang ternyata selama ini mereka sudah memasang jebakan melalui bos preman untuk mengetahui rencana Chan Ho yang mengancam Jeho. Hal itu membuat Chan Ho sangat terkejut. Setelah mereka semua keluar, Chan Ho malah tersenyum dan berkata, "Kalian semua tertipu, dasar bodoh."